Selamat datang di rumah ketiga, tempat menetap mahasiswa. Mimin mau ngucapin permintaan maaf kepada seluruh netizen yang sampai detik ini telah memfollow ataupun mensubscribe channelnya Rumah Ketiga. Terima kasih juga untuk 1000 followersnya Rumah Ketiga. Dan gak nyangka, bangga banget, baru 5 bulanan udah tembus ke 1000 followers. Semoga akun ini tetap berkembang, tetap menjadi partner rahasia kalian. Hore! Ini aja, surprise aja nampaknya. Asik. 1000 followers anjir. Congratulations, Wagimin. Aduh. Tapi selama beberapa minggu bahkan bulan ya, podcastnya berhenti. Oke. Cuman sampai jurnal keberapa sih? Jurnal 10 atau 9 gitu. Aku lupa. Dan hari ini kita baru record podcast lagi. Oke. Karena udah Numpuk pesannya. menumpuk pesan dan menumpuk pembahasan yang pengen Dicomelin. dicomelin. Oke, hari ini kita bahas apa nih, Wagiman? Ngapain tanya? Gimana kabarnya Mbak Menteri? I'm fine. Jadi kita hari ini ditemani sama calon menteri yang pernah muncul di podcast 8 ya? kota ya, bahas kota ya. Sama. Dan hari ini dia kembali lagi ke sini. Mungkin bisa jadi juga dalam waktu dekat si Mbak Menteri ini jadi partner tetap kita. Ya. Kalau kalian suka, tekan tombol suka. Oke, halo netizen semuanya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol yang ditetapkan pemerintah. Jangan lupa pakai masker dan hand sanitizer-nya dibawa terus ya. Ya, begitulah. Dan hari ini kita mau ngebacotin masalah KKN yang Bukerta sedang KKN nih. sama aja nggak sih? Kita mau bacotin KKN nih karena rame banget pesan yang dikirim dan nggak ke-upload semua. Tapi Mimin sengaja pilihin yang kayak agak ngegas gitu kan. Bombastik lah. Jadi banyak netizen yang kirim pesan bla bla bla. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang kayak pengen berantem. Tapi setidaknya kalian antara dua angkatan ini. Karena yang KKN seharusnya kalau di normal anak di semester 6. Dan sekarang keluar kebijakan baru kalau KKN tuh boleh diikutin sama mahasiswa yang semester 4. Ya kan? Sebenarnya bukan semesternya ya. SKS-nya kan? SKS-nya. 100 SKS dan yang sekarang ini 80 SKS tuh boleh ikutan. Nah, ini jadi problematika baru di kampus kita. Sebenarnya kalau dibilang problem, aku bilang enggak. Sebenarnya kalau aku baca dari kebijakan ini tuh udah muncul dari 2 tahun lalu. Rencana tentang 80 SKS, planningnya udah muncul dari 2 tahun lalu. Balik itu karena sama kayak yang pemajuan kalender akademik. Aku cuma lumayan ngikutin LPPM ya. Iya, anjay. Jadi aku dapat bocoran tuh dari orang-orang LPPM kalau mereka emang menetapkan berencana untuk mahasiswa itu 80 SKS udah boleh ikut KKN gitu. Itu supaya nggak bergelombang gitu loh ya. Kan dulu tuh mikirnya ada KKN terintegrasi. Itu kan boleh dilaksanakan bukan waktu 3 bulan kita libur. Kapan aja boleh gitu. Nah, kemarin itu kalau aku nggak salah dengar itu rencana awalnya. Jadi supaya nggak numpuk nih di 3 bulan itu tiba-tiba 5.000 mahasiswa KKN. Nggak gitu. Dan menurut aku sih bagus aja, oke aja, fine aja. Dan yang jadi masalah ini bukan masalah kebijakannya, tapi mahasiswanya yang menyikapi kebijakan tersebut. Kurang baca, bacotnya ngeri kali. Pengen aku sebutin namanya di sini. Jangan dong, kan kita rahasia. Aduh, kalian netizen minta ampun dah aku. Apa sih Pak Besri lah? Apanya? Ketua apa? Koordinator KKN sekarang. Nggak tahu aku namanya siapa. Tapi terserahlah siapa yang koordinatorin. Cuman aku gerem aja sama netizen yang udah nggak baca tapi bacotnya gede banget gitu loh.
Sok tahu padahal belum KKN. Hahaha. Itu yang memulai dari angkatan 2017. 17. Jadi mereka Kuota ya? enggak, maksudnya mereka mikirnya oh ini kuota untuk kami gitu iya, kan. iya kalian udahlah dek, kalian nggak usah ikut KKN, biar kami dulu, karena kami aja kayak gini gitu kan. Dan ini tuh keangkat loh sampai ke College Manifest-nya Twitter. Iya, se-Indonesia lo udah tahu. Jadi kan ada yang masukin di College Manifest. Guys, di kampus aku yang 80 yang semester angkatan 18 emang yang udah nerapin itu baru kampus cuman kita. Cuma aku baca-baca baru kita. Jadi dibilangnya angkatan berarti, 18 udah boleh KKN. Aku bagusnya ikut nggak ya? Kata dia. Berarti postingan aku nggak tahu ya itu dari postingan aku atau dari akun sebelah. Karena yang rame kayaknya di akun aku. Jadi yang balesin Undri di ya, akun Undri aku, ya. Di akun rumah ketiga anjay. Oke, udah ngerasa aku ya di rumah ketiga ya. Anjir, udah kayak rumah sendiri guys. Oke, Wak. Jadi menurutmu gimana nih, Wak? Sarannya, anak-anak 18 ikutan nggak KKN? Harusnya ikut. Kenapa? Satu, karena kalau mereka ikutan di tahun ini, misalnya di 80 SKS atau semester 4, mereka punya track record yang bagus nih. Jadi semester 4 udah mengabdi, kalaupun selesai mengabdi di semester 4, pasti nanti kedepannya bakal ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mau nggak mau bakal ada imbasnya dong ke yang lain. Program-program yang lain pasti bakal mungkin ada regenerasi kan, ada perbaharuan. Oke. Misalnya ada KKN lah, ada pengabdian yang lain, mereka udah punya pengalaman nih. Semester 4 dah pengabdi sama masyarakat. Kalaupun nanti mau ikut PHBD ataupun kegiatan pengabdian yang lainnya, itu bakal lebih masih ada waktu gitu ya. Masih ada waktu, bakal lebih oh iya dulu aku kayak gini, tapi kurangnya di sini. Kayaknya cocok dibuat kayak gini gitu. Oke. Banyak pengalaman, banyak inspirasi ya. Iya, banyak inspirasinya. Jadi pikirannya tuh udah kebuka gitu loh dari muda. Oke. Nah, kalau misalnya KKN mau si 2017 tetap maksa kebijakannya tetap di semester 6 KKN, selesai KKN langsung tugas, selesai tugas langsung wisuda. Nggak ada ini waktu untuk jalan-jalan yang lainnya, nggak ada waktu untuk mengabdi yang lainnya. Oke. Sepakat. Lamban sih ya kalau aku bilang. Sepakat. Ya benar sih. Jadi angkatan, tapi sebenarnya kuotanya bermasalah nggak sih? Maksudnya ada pembatasan kuota KKN? Kuota kan tergantung desanya. Seberapa banyak desa yang ikut BIMTEK. Ketika di BIMTEK datang misalnya banyak dan itu tercukupi, ya udah cukup aja. Kalaupun kurang bisa nambah kan, tinggal koordinasi sama pihak desanya. Oke, ya aku setuju sih tadi tentang kita jangan cuman ngabdi cuman karena kampus. Iya, aku mikirnya cuman gitu. karena ini mata kuliah wajib. Iya, aku lebih ke situ sih konsennya gitu. Jadi hilangin tuh pemikiran bahwa KKN ini diambil karena mata kuliah. Nah, aku tuh kesel banget tuh sama baca kayak gitu. Kita tuh KKN itu emang gini loh untuk kalian yang mahasiswa kupu-kupu gitu kan. Gini ternyata jadi mahasiswa itu ada plus yang bagus banget, bahwa kalau kita tuh bisa terjun ke masyarakat untuk mengabdi, dan di desa itu bakalan dianggap orang-orang intelektual gitu loh. Boleh ngaku sebagai orang keren yang ya. Aku boleh ngaku sebagai orang yang pernah boleh. Terima kasih kakak. Karena si calon menteri udah KKN. Pernah merasakan yang namanya KKN, ya menurut aku oke aja. Sebagai anak yang masih muda banget ya kan. Ya aku bukan sok-sokan jadi junior yang sok ngerti. Tapi menurut pandangan aku dan berdasarkan pembicaraan dengan senior ya kayak gitu, ya kayaknya bagus aja, dan menurut aku memang bagus. Aku setuju sih. Ya ngapain ditunda-tunda gitu loh. Kalaupun ya intinya KKN ini jangan jadikan formalitas aja. Karena kalau kalian jadikan KKN ini sekedar formalitas, nanti programnya ya udah itu aja yang kolot-kolot aja, nggak bakal inspirasi, nggak kreatif, nggak inovatif gitu. Kaku banget. Ngajar kayak yang dibilang si pengirim pesan kemarin. Ya KKN umum yang mainstream tuh ya ini ngajar bla 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 ya. Kayaknya ya udah itu kayaknya dari SD. Kita di SD udah dapet. Mungkin kita yang dulu waktu SD ada KKN pernah ngerasakan itu. Dan masa kita juga mau ngasih itu yang nggak seberapa gitu. Iya. Anak SD ya mungkin boleh gitu diselipin, kan, ya? Tapi dengan cara yang baru, dengan gaya yang baru. Iya benar. Jadi aku setuju tuh itu tentang pembaruan
pembaruan program ya. Program kan ya namanya. Jadi program kerja kita di KKN itu juga menentukan. Jangan bikin kayak yang cuci tangan itu kan nggak harus jadi mahasiswa untuk bisa bikin acara kayak gitu. Anak SD juga bisa bikin kayak gitu. Mainstream di YouTube juga ada Terlalu banyak mainstream kan. gitu. Masa sebagai mahasiswa kita ngikutin tutorial anak TK? Iya benar. Nah kayak aku pas lokakarya gitu, nah aku program kerja aku termasuk diiniin sama dosen pembimbing. Oh contoh nih desanya si calon menteri gitu, karena programnya tuh beda gitu, beda muda berkarya PSI kali anjir. KKN apa dulu? Aku KKN Terintegritas. bukan Tematik. KKN tematik. Jadi di tahun aku KKN tematik itu udah ada. Nah jadi bisa ini ya, KKN tematik itu banyak untungnya menurut aku. Karena kita buat ngebahas KKN relawan dulu. Itu terserah mereka lah. Pokoknya aku anggap 2017 ya jangan gitu banget lah. Aku banget sih, jangan udik lah jadi mahasiswa. Pokoknya santuy aja lah. Adik kalian juga nggak merugikan kalian kan. Iya benar. Apa ruginya sih kalau kalian bakalan KKN bareng-bareng ya kan? Kalau bisa malah kolaps kan 2017-2018. Benar. Biar Apa lebih salahnya? Karena cerita yang tidak lekang oleh masa adalah angkatan yang cuma beda setahun tidak pernah akrab. Kayaknya cocok nih KKN bareng 2017-2018. Betul. Terus untuk KKN yang sekarang lagi berjalan itu kan KKN relawan Dan sama balik KKN. kampung. Iya kan apa? KKN kerelawanan sama KKN Balik kampung. itu ya. Itu. Nah kan itu ada dua tuh. Itu kan juga dapat keluhan ya sebelumnya kan itu dulu BEM kampus kita. Wah gimana sih tentang KKN bla 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 gitu, yang kemarin sempat apa yang neror ketua PPM untuk serbuan media. Kabarnya dari yang aku tahu yang udah KKN, ini senior aku juga, dia udah KKN relawan. Kan bergelombang. Iya. Sampai 4 gelombang ya sekarang kan. Kayaknya 1 sampai 2 atau 3 itu lancar. Yang keempat? Cuman di kloter yang terakhir itu ada yang mengulah. Gimana mulai? Jadi ada satu tim KKN yang kayak malsuin surat dari LPPM gitu loh. Surat pengantar atau surat apa gitu. Oke. Dari mulai kop surat dan tanda tangan kayaknya. Ilegal. Jadi itu ilegal. Nah, dari situlah berulah nih. Dan kebijakannya jadi diubah, kayak ada yang berubah gitu loh. Makin ketat atau makin gimana. Tapi setahu aku dari awal kan KKN-nya itu awalnya dibuat untuk mereka yang udah join relawan kan. Iya. Udah jadi join relawan COVID, jadikan KKN gitu kan. Jadi daripada nganggur gitu loh. Ini kesempatan bagus. Nah aku setuju banget tuh sama yang itu, karena artinya mereka-mereka yang udah join itu udah ngerti mau ngapain sih sama COVID-19 gitu. Makanya dari dulu awalnya itu aku mikirnya KKN relawan ini diperuntukkan untuk mahasiswa kesehatan atau minimal anak MIPA. Umum sih. Awalnya aku mikirnya gitu. Atau kalaupun dia nggak masuk ke dalam fakultas itu, minimal dia ikut kayak organisasi yang ada kesehatan kayak PMI atau olahraga yang bisa tahu tentang kesehatan gitu kan ya, atau pramuka yang tahu kayak gimana P3K dan sebagainya gitu. Pokoknya ada riwayat pembelajarannya lah kayak gitu. Nah aku mikir awalnya gitu. Nah dan terus pada belakangan nyatanya kan enggak. Belakangan Semua boleh ikut. Di tahap kloter pertama kan nggak ada yang mau ikut itu. Iya. Sepi banget lah pokoknya. sepi. Paling bisa dihitung lah timnya. Tapi Rata-rata karena udah join relawan kan ya. Karena udah ngerasain enaknya KKN COVID, kayaknya yang lain, wah ikutan deh. Entah ngerasain enak atau Karena emang ngerasain pengen enaknya doang gitu kan, pengen cepet. Kalian ngomongin anak 2018 pengen cepet, kalian pengen cepet juga. Apa bedanya gitu. Keselnya gitu sih. Aku agak ini ya, wah. Aku agak gini, Pak. Jadi aku udah baca ada yang ikut relawan gitu, tapi bukan di kampus kita ya. Dia ikut relawan terus dia positif. Nah, kan berarti dia belum ngerti gimana protokol kesehatan. Asal-asalan ikut kerelawanan. Satu, iya, terlepas dari keuntungan yang kita dapat bahwa kuliah KKN-nya lebih enak, lebih enteng, ada kekurangan juga. Bahayanya. Ini yang khusus COVID ya. Ataupun yang lainnya juga kayaknya ada imbasnya. Karena memang nggak diatur kan regulasinya KKN COVID
harus di kayak gini, harus pakai alat ini. Walaupun mereka menganjurkan tapi tidak menyediakan. Satu itu kekurangannya. Emang kapan sih kita disediain? Kalau memang mau ada relawan COVID, karena yang pertama kan yang udah join sama kelembagaan ataupun organisasi kerelawanan kan, Udah disediain udah alat disediain ya. memang dari sana. Nah bagi yang sekarang kan nggak nih, bebas umum, pasti makin bingung dong. Udah mereka nggak tahu mau berkiblat kemana, dari kampus juga tidak menyediakan alatnya. Nah itu kurangnya, seharusnya kampus tuh menyediakan. Iya, karena kita juga nggak dikasih baju kan ya. nggak Kemana sih anggaran Satu. KKN tahun ini, Bang? Itu tidak jelasnya. Satu, pelepasannya tidak ada, seminarnya nggak ada. Satu, udah kadung banyak yang ikut KKN, nanti 2017 tinggal sisa-sisanya aja yang mau ikut KKN. Karena juga nggak bakalan ada ini ada nggak sih DPL yang pergi ke desanya? Kalau yang untuk COVID kayaknya nggak ada. Nggak ada kan ya? Itu kan biaya transportasi juga nggak dikeluarin Semua sama biaya kayaknya ditanggung PPM pribadi gitu. deh. Jadi kemana tuh duitnya? Gitu. Harusnya disediain tuh. Paling nggak dipotong dari UKT nggak sih? UKT lagi. Anggaran tahun ini tuh nggak ada lepasnya gitu, nggak ada transparansinya. Oh ini kemana sih? Otomatis dana Kukerta tuh kekat kan? Iya. Satu, dana kertas di-cut untuk baju lah paling mudahnya. Baju minimal. Baju. Yang katanya itu sumbangan dari LPPM ya? Padahal nggak. Nggak tahu juga sih. Kan aku nggak tahu. Kan UKT. Kalau memang kepotong pun ya nggak tahu juga. Pokoknya Yang dana penting Kukerta lah ya. Yang penting itu ada anggarannya. Dan tahun ini kelembagaan yang berkompeten untuk menelusuri KKN pun kayaknya adem ayem tentrem deh. BEM DPM Oke. kan keluhan, ya kayak BEM dan DPM kan mereka seharusnya mendengarkan keluhan-keluhan, kasusnya seperti ini bagaimana kayak beberapa tahun yang lalu kabarnya permasalahan baju sampai digantung baju KKN dan lain-lain. Kan ya itu Yang cukup keren lah penerima- daripada nggak sama sekali. Iya. Yang di tahun kemarin tuh cukup sedikit ya permasalahan tahun lalu ya. Karena tahun lalu tuh kayaknya dari sebelum mulai KKN pun udah dimulai kajian-kajiannya. Iya. Kajian aku sempat ikut tuh beberapa kali. Dan tahun ini terulang kembali, makin tidak jelas. Atau saran dari aku nih, udahlah hapusin aja KKN-nya Pak. Anjir, terus jadi apa namanya? PPN. Untuk Ganti nama, nggak untuk ada yang KKN tapi ganti nama. Yang 2020 ini di-cut aja, nggak usah ada KKN. Yang pertama beresiko. Diganti dengan harus ada solusi dong. Tunggu. Mampus loh. Magang, diganti magang. Magang setiap jurusan ada magang. Enggak semua jurusan ada magang. Itu lebih bermanfaat. Misal, yang program pendidikan di FKIP, mereka magang itu bisa dijadikan pengabdian loh. Magang 2 kali dong. Enggak harus magang 2 kali, magang sekali aja nggak masalah. Kalau di tempatku seniornya itu magang ke perusahaan-perusahaan, bukan magang ke masyarakat. Bisa dinyambi. Double dong kerjaannya. Ya, tidak masalah kalau emang niatnya mengabdi. Daripada resikonya besar loh. Yang pertama, kasus masih meningkat. Hari ini aja itu ada 27 orang positif. Kabarnya Pekanbaru lagi second wave nih kan. Setelah kemarin kita normal 0,0000, tiba-tiba kemarin 24, terus hari ini 27 yang positif. Bayangin, kalian mau keluar di waktu positif masih lebar-lebarnya nih gitu. Dikit. Yang kedua, kalian itu belum, yang aku permasalahan banget tuh ya, nggak semua mahasiswa itu pengen ikutnya itu emang karena pengen tahu relawannya gitu loh. Wah, karena emang aku mau ngelaksanain mata kuliah, nah itu paling nggak suka. Resiko banget loh itu dengan mereka yang seperti itu. Yang aku lihat tuh, aku kan mereka lagi sharein ini kan ya, link-link berita mereka masuk ini masuk itu gitu kan. Aku lihat kayak mereka masih menumpuk-numpuk, nggak ada jaga jarak, terus makan bareng-bareng kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong kita ini udah pakai ini ya, protokol ya. Iya, kita udah 1 jauh. meter lebih nih. 1 meter lebih gitu. Terus ada lagi yang ngelaksanain rapid di pasar, itu mahasiswa-mahasiswa yang ngelaksanain. Bayangin. Bayangin. Sungguh kreatif dan inovatif sekali. Dan yang ngelaksanain itu bukan mahasiswa di Kampar. Dan itu bukan mahasiswa kesehatan, Wak. Terus mereka dapat rapid testnya dari mana? Dari puskesmas mungkin. Aku lihat berita ya. Kok bisa sih? Bayangin.
Kan tiap kabupaten punya jatah rapid. Mungkin dialihkan ke Itu buat mahasiswa yang KKN di sana. Mikir gak sih? Mikir nggak? Itu resikonya ngeri banget. Yang pertama, belum tentu mahasiswa yang bukan anak kesehatan ini ngerti loh gimana cara rapid. Kalau ngerti pun juga ya mikir-mikir Bukan kapasitasnya. lagi gitu loh. Bukan kapasitas mereka gitu. Karena kalau dari awalnya dulu kan mereka yang masuk ke Kertarelawan itu mereka bikin sanitizer sama bikin masker kan ya. Itu kan nggak terlalu beresiko. Nah sekarang ini mereka yang ngebagiin, ada yang nyemprot ke jalan yang bukan mahasiswa kesehatan dan nggak patuhi protokol kesehatan gitu. Kalau sekedar nyemprot disinfektan oke, tapi kalau untuk rapid test kayaknya Itu bahaya parah banget. Dan bisa jadi, ini nggak tahu kita di balik layar gimana. Bisa jadi mahasiswa ini satu nggak vokal ketika menghadapi masyarakat. Ataupun petugas Pokesmas. Jadi secara tidak langsung mereka memanfaatkan mahasiswa yang ada. Iya benar. Nah ini. Emang kapan sih mahasiswa nggak dimanfaatin pas KKN? Jadi saran aku sebagai junior yang baik hati, ini kalau kalian KKN satu, walaupun kalian mengabdi kepada masyarakat dan lebih mengikuti situasi kondisi di tempat, ya jangan lemah banget. Okay. Jangan gampang banget lah dimanfaatin. Kalau sekiranya banyak resikonya untuk diri kita ya ngapain harus diikutin gitu loh. Mikir lagi lah, jangan asal ambil aja. Tapi saran aku KKN semester 4 ini bagus. Ya aku setuju. Aku lebih ke ini sih. Aku seneng ya KKN relawan COVID ini programnya lebih jelas. Aku dari dulu itu di buku panduannya soalnya iya, lebih aku mendukungnya kayak gitu. keren. Makanya dari dulu dari awal aku jadi maba, aku tuh udah mikir, aku nggak mau KKN biasa yang datang lontang-lantung ke desa yang nggak tahu ngapa-ngapain, program kerjanya ngecat jalan. Itu sumpah aku nggak bakalan mau yang kayak gitu. Terus akhirnya ternyata di angkatan aku mulailah muncul ada KKN tematik. Itu aku berusaha keras banget loh, untuk ikutan karena aku mikirnya di sini program kerjanya jelas. Jadi aku nggak bakalan lontang-lantung di desa gitu. Nah, KKN relawan itu cukup jelas programnya kan, yaitu untuk membantu penanganan COVID gitu kan. Tapi bukan rapid ya kawan-kawan ya, bukan rapid. Nah terus untuk teman-teman yang bakalan KKN berikutnya, ayo jangan males untuk bikin program kayak gitulah. Untuk yang mau KKN nih angkatan 2000 berapa? 2018 ya? 2018 Untuk 2018 yang pengen ikutan KKN, coba deh pelajari lagi. LPPM itu mereka menerima loh. Kalau kita mau cari tahu apa sih Kukerta yang tahun lalu adain di desa-desa ini gitu. Tahun lalu ada bikin apa sih? Kan ada laporannya kan dikirim ke sana semua. Kan ada kontinuitas gitu kan. Sama kayak di tahun 2015. Anak 2015 berarti KKN tahun 2018. 2018. Nah, waktu mereka KKN 2018 kalau nggak salah nih, aku sempat baca gitu ada yang program kerjanya tuh buat keripik pisang apa gitulah di desa itu. Ternyata pas nanam pisang udah keburu kelar KKN-nya baru berbuah gitu kan. Berarti programnya harus continue gitu. Nah kan kalian bisa lanjutin program-program seperti itu. Atau generasi sekarang ini semuanya udah sifatnya digital gitu kan. Ayo kita coba digitalisasi desa-desa kita. Kayak di KKN aku menghasilkan sinyal 4G guys. Jadi aku pertama datang itu sinyal nggak ada, beneran nggak ada sinyal. Mau sinyal nelfon atau sinyal internet, jangan ke sinyal internet, sinyal nelfon itu kadang-kadang ada. Jadi aku kalau DPL aku nelfon itu aku harus ke bukit gitu loh, saking susahnya. Nah pas kami selesai kami bisa dapat 4G di situ. Keren kan? Dan kalian jadi main HP doang dong nantinya. Kan kami udah kelar waktu itu. Tapi itu jadi kenang-kenangan jadi warga desanya gitu. Keren kan? Lah, ya programnya yang keren. Keren. Itu program yang bikin nama jalan itu nggak keren menurut aku. Karena bakalan hilang kayunya. Terserah deh. Setidaknya bikinlah program itu yang berintelektual gitulah. Sip, karena sebagai mahasiswa kan. Iya. Belajar 3 tahun di kampus masa nggak bisa sih bikin sesuatu inovasi. Oke, cukup sekian podcast kita hari ini. Saran aku
untuk yang mau KKN, pertama jangan lupa download buku panduan KKN 2020 di Rumah Dan Ketiga. dibaca. Dan dibaca, karena sudah dijelaskan sedemikian rupa, itu capek buatnya, jadi jangan disia-siakan. Dipahami guys. Biar kalian nggak banyak tanya yang sampah banget lah. Kalau mau tanya-tanya program kerja dan seputar pengalaman tentang KKN, mungkin kita bisa adain Q&A. Kirim aja pertanyaannya. Nanti kita bakal jawab di podcast. Sekali-sekali live dong. Oh, anjir, live. Jadi nggak rahasia dong. Mau nengok mukanya Pak Giman. Sekali-sekali live dong. Aduh. Buat teman-teman yang punya pembahasan lain, isu-isu hangat ataupun panas, boleh di komen di kolom komentar. Kalau cocok kita bakal bahas. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya di Rumah Ketiga, tempat menetap Mahasiswa. Stay safe guys.